Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Baik sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang struktur kurikulum merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Struktur kurikulum merdeka. Bahwa kurikulum merdeka yang sudah diluncurkan oleh Menteri Riset dan Menteri Pendidikan dan Riset Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi, yaitu Nadiem Anwar Makarim, yaitu kurikulum yang menjadi opsi bagi pemulihan perkembangan pendidikan Indonesia selama pandemik. Adapun struktur kurikulum merdeka pada pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu satu, pembelajaran intrakurikuler, dan dua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan keduanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur kurikulum sekolah dasar atau MI. Struktur kurikulum SD dan atau MI dibagi menjadi tiga fase, yakni fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Sekolah dasar atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di sekolah dasar atau MI terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Nah sahabatku, jadi di struktur kurikulum SD dan MI ini, SD atau MI ini adalah bahwa dalam mengorganisasikan muatan pembelajaran dapat menggunakan pendekatan mata pelajaran ataupun tematik. Jadi diberikan dua opsi, yaitu boleh menggunakan mata pelajaran, boleh juga menggunakan tematik. Proporsi beban belajarnya terbagi menjadi dua, yaitu beban belajar intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, struktur kurikulum SMP atau MTS. Struktur kurikulum SMP MTS terdiri atas satu fase, yaitu fase D untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Struktur kurikulum SMP MTS terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 25% total jumlah pelajaran per tahun. Nah, jadi sahabatku, di struktur kurikulum SMP ini fasenya yaitu fase D, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Kemudian pembelajarannya terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ilmu komputer merupakan mata pelajaran wajib, terutama di sekolah menengah pertama
tetapi mata pelajaran teknik ditawarkan sebagai mata pelajaran pilihan bersama mata pelajaran seni musik, tari, seni rupa, seni teater. Mata pelajaran ilmu komputer mencakup berbagai keterampilan untuk mendukung berpikir kritis dan sistematis untuk memecahkan berbagai masalah umum. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur kurikulum SMA atau MA. Struktur kurikulum SMA terdiri atas dua fase, yaitu fase E untuk kelas 9 dan untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Struktur kurikulum untuk SMA dan MA terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 30% total jumlah jam per tahunnya. Nah sahabatku, bahwa untuk struktur kurikulum SMA ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E itu untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Adapun struktur kurikulumnya terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, struktur kurikulum untuk SMK atau MAK. Perubahan kurikulum SMK atau MAK diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian SMK MAK. Spektrum keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang meliputi dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah sahabatku, bahwa untuk struktur kurikulum SMK atau MAK ya, itu spektrum keahliannya adalah daftar bidang dan program keahlian yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja, yaitu meliputi bidang usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Spektrum keahlian SMK atau MAK merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang program keahlian pada SMK. Setiap program keahlian terdiri atas minimum satu konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian diselenggarakan dalam program 3 tahun atau program 4 tahun, diatur lebih lanjut dalam keputusan pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Selanjutnya 5. Struktur kurikulum sekolah luar biasa. Struktur kurikulum SLB mengacu pada struktur kurikulum SDMI, SMP MTS, dan SMA MK yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual. Untuk peserta didik yang tidak mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan kurikulum pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut. Yang keenam yaitu struktur kurikulum kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C.
Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri mata pelajaran kelompok umum dan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Kelompok umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar nasional pendidikan dan sesuai jenjang pendidikan formal dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik. Nah, itulah untuk struktur kurikulum kesetaraan program paket A, kemudian program paket B, dan program paket C. Sahabatku, selanjutnya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan capaian pembelajaran reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. CP untuk PAUD, SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK, SDLSLB, SMP LB, SMA LB, paket A, paket B, dan paket C ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Keberhasilan belajar dapat diketahui dengan menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Guru diberi kebebasan untuk menentukan kriteria pencapaian tujuan pembelajarannya, beserta karakteristik tujuan pembelajaran dan kemampuan kegiatan pembelajarannya. Selain itu, siswa dapat pindah ke kelas yang lebih tinggi sesuai dengan potret pencapaian tujuan belajar. Dukungan orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi kurikulum mandiri. Dengan cara ini, orang tua dapat menjadi sahabat dan teman belajar bagi anak-anaknya. Pahami kemampuan yang perlu dicapai anak-anak pada tahap mereka. Orang tua juga dapat mempelajari buku teks yang digunakan dalam kurikulum Merdeka melalui buku.kemdikbud.go.id. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menghadirkan dan menyediakan buku-buku dengan ilustrasi yang lebih menarik, kurang padat, lebih menarik, dan mata pelajaran yang lebih inspiratif. Nah, sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.